Penjelasan studi kasus 1. Banyak perusahaan menggunakan tes integritas dan kepribadian guna mengevaluasi calon karyawan atau karyawan yang menunjukkan perilaku meragukan di tempat kerja. Nah, beberapa tes ini dipertanyakan di pengadilan, seperti pada kasus Ren-A Center, organisasi penyewaan furnitur memperkerjakan karyawan yang mencari kemajuan, yang diharuskan menyelesaikan tes integritas dan kepribadian. Panel juri menyimpulkan hal tersebut kemungkinan menghalangi individu yang mengalami gangguan mental untuk mendapat promosi di perusahaan. Dan juga kasus Jenny Cruz mengklaim dia didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin karena nilainya tidak cukup tinggi untuk menjamin promosi menjadi polisi. Faktanya, di dalam tes tersebut menunjukkan dia adalah kandidat pelanggaran seksual dan ketergantungan bahan kimia. Dia menyatakan bahwa tes tersebut tidak adil baginya karena laki-laki cenderung mendapat nilai lebih positif dibanding perempuan. Penjelasan studi kasus 2. Mencari informasi kandidat di web. Manajer mulai menelusuri internet untuk mencari sumber informasi karyawan secara non-tradisional, seperti situs web pribadi dan mesin pencari web. Padahal informasi pribadi karyawan telah disampaikan kepada perusahaan melalui cara tradisional, seperti CV dan wawancara. Manajer menggunakan google.com, MySpace, dan Facebook untuk memperoleh data yang tidak dapat dicakup dalam sesi wawancara. Hasilnya melibatkan aktivitas seksual, penggunaan narkoba, dan perilaku lainnya. Sayangnya, sebagian besar informasi ini tampaknya sulit untuk dihapus, sehingga beberapa karyawan harus hidup dengan citra yang negatif. Bisa saja informasi yang merugikan dapat diposting oleh siapapun di internet, sehingga mempersulit proses pemeriksaan latar belakang yang adil dan sah. Oleh karena itu, calon pekerja harus menyadari potensi masalah ketika memposting informasi pribadi secara online dan menyadari mungkin suatu saat digunakan dalam perekrutan di masa depan. Jawaban studi kasus 1. Menurut saya, perusahaan itu benar mengadakan tes tersebut dikarenakan penting untuk mengevaluasi karyawan yang menunjukkan perilaku meragukan di tempat kerja. Namun, perusahaan masih belum bisa memastikan sejauh mana tes tersebut akurat atau tidaknya. Kemudian, apabila keakuratannya masih dipertanyakan seperti pada kasus di atas, lantas bagaimana jika para karyawan yang ikut tes itu ternyata dinyatakan baik-baik saja namun dicurigai? Penggunaan tes yang tidak valid dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat dan menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan. Di sisi lain, sangat penting untuk memastikan bahwa tes tersebut terkait langsung dengan tugas pekerjaan dan transparan, serta diperhatikan hukum-hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Penggunaan tes yang valid sangat dianjurkan untuk meminimalkan potensi pemalsuan dan ketidakadilan. Keputusan pengadilan dan tuntutan hukum menunjukkan bahwa perusahaan perlu berhati-hati dalam mengimplementasikan tes tersebut, yaitu dengan pemahaman mendalam tentang hukum, etika, dan keterkaitan tes dengan pekerjaan dalam mengambil keputusan terkait perekrutan dan promosi karyawan. Jawaban studi kasus 2. Mencari latar belakang atau profil calon pelamar secara online melalui web tidak selalu mencerminkan kepribadian para calon pelamar secara menyeluruh. Meskipun informasi yang ditemukan secara online dapat memberi gambaran umum tentang seseorang. Hal ini tidak cukup untuk menggambarkan kepribadian mereka secara menyeluruh, dikarenakan informasi yang tersedia secara online seringkali terbatas dan dapat disajikan dengan cara menguntungkan calon pelamar, seperti jaga image. Kemudian diperoleh dari sumber online yang mungkin tidak terlindungi dengan baik. Dan informasi yang merugikan mungkin dapat dibuat oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Penting bagi calon karyawan untuk lebih waspada dalam membagikan informasi pribadi secara online. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan keadilan dan validitas informasi dalam proses seleksi karyawan, yaitu dengan cara menggabungkan informasi yang ditemukan di web dengan informasi calon pelamar secara langsung, seperti metode wawancara. Dan perusahaan harus memperhatikan aspek privasi dan hak cipta saat mencari informasi online tentang calon pekerja sehingga proses pemeriksaan latar belakang yang adil dan sah akan terjamin.